Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Susanto di channel YouTube Meta Forsec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial scanning menggunakan Nessus untuk pemula. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta Forsec supaya channel YouTube Meta Forsec ini lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya sudah login terlebih dahulu ke Nessus-nya. Untuk memulai scanning IP atau web, kita bisa klik New Scan. Di sini ada macam-macam template-nya. Ada host discovery, vulnerability, dan compliance. Untuk awal-awal kita gunakan host discovery. Di sini bisa kita namakan misalkan HD host discovery. Untuk IP target, saya menggunakan IP saya. Untuk host discovery ini, kita menggunakan subnet ya teman-teman. Kita ganti saja angka belakangnya 0 per subnet 24. Schedule. Di sini kita bisa mengatur jadwal mulai scanning, frekuensinya berapa kali, sekali atau tiap hari, atau per minggu, per bulan, per tahun. Start dari jam berapa, hari apa. Sini karena kita langsung ingin meng-scanningnya, kita off-kan saja. Notification. Di sini teman-teman bisa masukkan email teman-teman. Bila hasil scanningnya ingin dimunculkan, dikirim lewat email. Discovery. Di sini ada macam-macam tipenya. Ada host enumerasi, OS identification, port scan, port umum atau semua port, custom. Untuk host enumerasi ini hanya menampilkan host yang aktif berikut dengan portnya. OS identification untuk hasil scanningnya akan menampilkan host yang sedang aktif berikut OS yang digunakan dan macam-macam portnya. Ini akan menghasilkan port-port yang umum dan all port akan menampilkan semua port yang sedang aktif pada host. Custom. Untuk custom kita bisa mengeset sendiri. Untuk kali ini saya ingin menggunakan OS identification. Report. Ini kita bisa mengesetnya. Untuk ini allow user to edit scan result. Itu mengizinkan pengguna untuk mengedit hasilnya. Advanced. Kalau sudah oke, ini kita tambahkan keterangan saja supaya tidak bingung. Kalau sudah, kita launch. Untuk mengetahui perbandingan antara discovery OS identification dengan port scan, all port, ini kita bisa men-scan baru. Kita tinggalkan saja yang tadi. Ini kita namakan dulu. Sini masukkan IP. Discovery, port scan, all port.
Ini kita tambahi keterangan supaya tidak bingung nanti. Oke, kalau sudah kita launch. Oke, sambil menunggu hasil host discovery, kita bisa tinggalkan saja. Kita coba template yang lain. Di sini ada basic network scan. Basic network scan ini untuk mengetahui kerentanan yang ada. Sini kita namakan misalkan BNS, basic network scan. IP masukkan saja. Discovery-nya di sini ada port scan, port umum dan semua port. Kita gunakan common port biasanya. Untuk scanning port yang umum, assessment. Sini ada bermacam-macam. Untuk assessment ini, scan for all web vulnerability complex ini lebih banyak informasi yang kita dapat ketimbang yang quick, yang known web vulnerability, dan yang default. Di sini kita pilih saja yang kompleks. Report, kita bisa mengaturnya sendiri. Advance, ada default, ada scan low bandwidth, link. Kita pilih silakan yang default. Kompleks, common port. Kita tambahin keterangan saja supaya tidak bingung. All web, kompleks. Kita launch jika sudah oke. Kita lihat-lihat lagi template BNS tadi, basic network scan. Jika kita ingin mencoba discovery atau assessment yang lain, kita namai keterangan dulu. Misalkan di sini common port saja. Untuk assessmentnya kita beda dari yang sebelumnya. Misalkan yang quick. Discovery-nya kita bedakan juga, misalkan kita yang all port. Nanti kita lihat perbandingannya. Perbedaannya apa saja. Lalu kita launch. Untuk scanning menggunakan Nessus ini hasilnya sangat bagus. Untuk prosesnya memang terkadang lama, terkadang cepat, tergantung dari IP atau web yang kita scanning, apakah mempunyai database yang banyak, yang besar atau tidak. Semakin besar atau semakin banyak database-nya, maka akan semakin lama waktu untuk scanning menggunakan Nessus-nya.
Oke, ini kita tinggal saja sambil menunggu. Kita coba ke template yang web application test. Ini untuk meng-scan kerentanan pada web. Kalau tadi host discovery hanya untuk menemukan host yang sedang aktif, basic network scan untuk scan IP, apakah ada kerentanan atau tidak. Untuk web application test, kita bisa meng-scan web, bisa menggunakan IP atau domain. Sini kita namai keterangan web application test. Untuk targetnya, saya misalkan menggunakan web putrowayang.com. Karena di sini bisa menggunakan IP atau domain, kita gunakan domain saja supaya lebih mudah. putrowayang.com. Discovery-nya common port saja, port yang umum. Assessment-nya kita pilih yang kompleks supaya informasi yang didapat lebih banyak. Oke, report, advance. Untuk report ini tidak harus mengeset apa-apa, atau mungkin bisa saja di-set, tapi biasanya tidak perlu di-set lagi. Advance-nya kita yang misalkan default saja. Oke, kalau sudah kita launch saja. Nah, ini dia host discovery yang OS identification sudah selesai. Yang all port masih berjalan. Bisa kita lihat-lihat di sini. Nih, teman-teman. Ini dia hasilnya untuk yang OS identification. Di sini ada keterangan host yang sedang aktif, berikut operation system yang digunakan, dan port-port yang sedang terbuka, yang sedang berjalan. Kita lihat-lihat saja. Sini vulnerability-nya hanya 3 dan hanya info saja, tidak terlalu rentan. Kita lihat Windows 11. .com. Oke. Walaupun masih berjalan, kita sudah bisa melihat hasilnya sementara. Ini adalah hasil dari host discovery all port. Di sini ada host yang sedang aktif, berikut dengan port-port semua yang digunakan oleh host. Untuk all port ini, keterangan yang kita dapat, keterangan port yang kita dapat akan lebih banyak ketimbang yang OS identification. Tetapi yang OS identification ini kita dapat mengetahui operation system yang digunakan oleh si host. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu kita harus mencoba macam-macam template-nya, dan tiap template pun berbeda-beda discovery atau assessment-nya. Maka kita tidak boleh
atau harus mencoba hal-hal yang lain, tidak terpaku pada satu hal saja. Oke, DNS Basic Network Scan all port. Sini masih menunggu kompleks. Sini udah ada hasilnya yang kompleks. Ada kerentanan yang levelnya medium, kita lihat saja. Kalau kita kesulitan untuk memahami arti dari laporan ini, kita bisa copy saja. Kita translate di Google Translate. Ya, teman-teman. Kalau kita kesulitan, kita translate saja. Kita balik lagi ke Nessus. Sini masih berjalan ya. Kita coba lihat yang quick. Oh, bisa. Kita lihat yang web application test. Sini hanya baru satu kerentanan yang ditemukan, itu pun levelnya info, tidak terlalu rentan. Oke, sambil menunggu semua hasil scanningan selesai, mungkin videonya akan saya cepatkan saja. Nanti kita akan bahas keterangan-keterangan dari hasil scanning Nessus ini. Berikut perbandingan-perbandingannya, perbedaan dari setiap template-nya. Oke teman-teman, di sini sudah selesai proses scanningnya. Tadi kita sudah membahas perbandingan yang host discovery, yang OS identification dengan all port. Jadi kalau yang OS identification ini dia keterangannya akan ada host yang sedang aktif, operation system yang digunakan, dan port yang sedang digunakan itu common port atau port umum. Kalau untuk yang all port ini dia hanya host dan portnya saja, tetapi untuk port dia lebih lengkap karena all port. Kalau yang tadi hanya port yang umum saja. Oke, kita lihat vulnerability-nya di sini hanya levelnya hanya info saja, jadi tidak terlalu rentan. Selanjutnya kita ke yang basic network scan, perbandingan dengan antara yang quick dengan yang kompleks. Kita lihat yang quick ini vulnerability-nya ada 27. Kita lihat apa saja. Nah, ini ada yang kritikal ya teman-teman. Di sini itu kritikal paling tinggi kerentanannya. Dari info yang terendah, info, low, medium, high, baru kritikal. Kita lihat di sini kritikal. Di sini ada penjelasannya, kerentanannya, lalu ada solusinya. Ini ada output. Ini bisa kita cek saja kerentanan yang dimaksud. Tinggal kita copy, cari ke browser. Apa sih ini? Oh, ini adalah SAM ya. Karena saya sedang membuka SAM. Jadi terdetek di Nessus itu yang kritikal SAM. Kita lihat yang medium, misalkan browsable web. Sini ada deskripsinya, solusinya, dan ini ada outputnya, bisa kita cek misalkan ini.
Ini dia ya teman-teman kerentanannya. Nah, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Lalu untuk yang basic network scan kompleks, kita lihat tadi yang quick kerentanannya ada 27. Kalau yang kompleks ada 34. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk basic network scan ini, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, kita bisa menggunakan yang all web complex. Jadi di sini akan menampilkan informasi yang lebih banyak dibanding yang quick atau kenown web vulnerability atau default. Hampir sama isinya, hanya saja lebih banyak keterangan vulnerability-nya, sama saja seperti sebelumnya. Lalu kita ke yang web application test, yang web putra wayang. Kita lihat di sini ada kerentanan yang mix, maksudnya itu ada campuran. Oh, di sini ada medium dan ada yang info. Kita lihat saja. Ini ada deskripsinya, teman-teman bisa mencoba sendiri. Di sini ada solusinya, ini ada outputnya. Oke, itu dia scanning menggunakan Nessus. Oh iya, untuk hasil scanning ini bisa kita cetak dalam bentuk PDF. Misalkan kita ingin melaporkan yang web application test, kita ingin cetak dalam bentuk PDF. Di sini tinggal teman-teman klik report. Nah, ini report formatnya HTML, PDF, CSV. Sekarang kita ingin yang PDF. Lalu kita klik yang generate sub report. Kita tunggu, tidak terlalu lama ya teman-teman prosesnya. Coba kita lihat seperti apa. Khusus web application test, template-nya, vulnerability-nya, targetnya yaitu putrawayang.com. Di sini kerentanannya yakni, nah ini dia teman-teman, sama seperti yang di Nessus tadi. Yang medium, ada yang info, tapi tidak dilihat keterangan seperti ini ya teman-teman. Deskripsi, solusi, outputnya tidak seperti itu. Kalau yang format PDF hanya ini saja, bagian ini saja. Service-nya, namanya, jumlahnya, jadi hanya itu saja. Kalau PDF tidak lebih masuk ke dalam lagi. Tadi ya teman-teman, kita report format PDF. Kalau hanya yang ini saja bisa, kita klik saja, misalkan report. Kalau mau menampilkan yang medium saja, bisa. Misalkan kita ingin mengetahui deskripsinya, solusinya, outputnya, bisa kita klik saja, atau report, PDF, generate report. Kita lihat,
Oh, jadi tidak terlihat deskripsinya ya teman-teman. Hanya di tampilan ini saja. Severity-nya, CVSS score-nya, plugin, dan nama kerentanannya saja. Jadi tidak ada deskripsinya. Oke, itu dia video kita kali ini tentang scanning menggunakan Nessus untuk pemula. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.